Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekarang kita berada di pertemuan yang kedua, di mana agendanya adalah kita membahas konsep dasar penelitian, seperti itu ya. Oke, nah kita awali dari sini. Teman-teman sudah di semester lalu sudah belajar tentang berbagai cabang ilmu filsafat ya. Jadi ada epistemologi, logika, aksiologi, dan metafisika. Nah itu akarnya dari sini. Nah dari cabang-cabang filsafat ini akan dikembangkan lagi mulai khususnya di epistemologi ya, di epistemologi. Nah, hakikat pengetahuan itu dibedakan menjadi 4, yaitu ada pengetahuan biasa, ada pengetahuan ilmiah, dan pengetahuan filsafat, dan pengetahuan religius. Nah, khusus untuk pengetahuan ilmiah, nah ini adalah merupakan pengetahuan yang yang didapatkan dengan metode-metode ilmiah seperti itu. Nah, salah satunya adalah dengan metode penelitian. Nah, orang itu memiliki rasa ingin tahu yang harus dipenuhi. Nah, keinginan tahu akan menambah pengetahuan dan pengalamannya, sehingga dia berkembang secara optimal, secara lebih optimal, ya, continue dan optimal. Itu manusia harus berusaha untuk tahu, bahkan membangun ilmu pengetahuan. Nah, untuk itulah manusia perlu suatu metode atau cara untuk membangun pengetahuan, salah satunya dengan penelitian ilmiah ya. Nah, ilmu pengetahuan ini memiliki hubungan yang erat dengan filsafat tadi, khususnya dalam epistemologi, yaitu bidang ilmu pengetahuan ilmiah. Jadi pengetahuan ilmiah itu pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan penelitian ilmiah. Nah, logikanya untuk memperoleh pengetahuan ilmiah maka dibutuhkan cara atau metode ilmiah pula, yaitu salah satu cara yang biasa digunakan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah itu dengan metode penelitian. Nah, apa itu metodologi? Metodologi itu adalah ilmu yang membahas tentang cara memperoleh ilmu pengetahuan. Dalam hal ini seperti itu ya. Jadi dalam hal ini metodologi adalah ilmu yang membahas tentang cara atau pengetahuan, atau biasa dinamakan dengan tool study, alat untuk belajar. Nah, metodologi berkaitan erat dengan logika ya, berkaitan dengan logika juga. Dengan logika tadi kan kita sudah tahu bahwa ini bagian dari cabang filsafat tadi. Nah, logika atau pengambilan keputusan yang benar. Memang dalam suatu penelitian nanti akhirnya yaitu keputusan gitu ya. Adanya keputusan, adanya kesimpulan, di mana berdasarkan kesimpulan nanti kita akan bisa memberikan masukan-masukan pada perkembangan bidang keilmuan. Nah, sedangkan penelitian menurut beberapa ahli yang saya kutip, yang pertama menurut Grasbell, yaitu penelitian itu merupakan proses bertahap ya, yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna mengembangkan pemahaman seseorang akan topik isu tertentu gitu ya. Jadi ada topik, ada apa itu istilahnya, ada judul di situ yang harus dibahas, harus diuraikan, harus definisikan lebih lanjut, sehingga memberikan informasi yang senantiasa ini baru ya, yang dari informasi yang baru. Jadi dalam penelitian itu ada tahap-tahapnya gitu ya, ada tahap-tahapnya. Nah itu sebenarnya kalau sudah bicara tahap-tahap tadi kan kembali lagi itu sudah berkaitan dengan metode. Nah, jadi ini dari penelitian itu ada informasi, ada data yang diambil, kemudian berdasarkan data itu akan dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Nah, selanjutnya menurut Darmadi,
penelitian itu adalah penggunaan metode ilmiah yang bersifat formal dan sistematis untuk mempelajari suatu permasalahan. Jadi memang penelitian nanti berakar dari suatu masalah gitu ya. Nah, dan berdasarkan masalah-masalah itu maka akan menggelitik pikiran kita, menggelitik intelijensi kita dan kognitif kita untuk dibahas lebih lanjut, untuk bahkan sampai pada ini problem solvingnya ya, penyelesaian masalahnya dari masalah itu. Nah, ada beberapa karakteristik tentang penelitian, mulai dari mempunyai tujuan. Jadi penelitian itu selalu ada tujuan yang ingin dicapai, jadi tidak sporadis. Kemudian mencakup kegiatan pengumpulan data. Jadi ada data yang ingin dihimpun lalu kemudian dianalisis nantinya untuk diambil suatu kesimpulan. Kemudian ada perencanaan kegiatan, mencakup kegiatan yang terencana dan sistematis. Maksudnya terencana ya harus direncanakan dari awal gitu ya. Itu kenapa saudara nanti setelah mata semester depan itu ada proposal gitu ya. Jadi sudah direncanakan dalam bentuk proposal. Nah, itu pun juga sistematis. Maksudnya adalah berkaitan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. Nah, itu dalam rangka itu namanya menggali data tadi. Kemudian menggunakan analisis logis. Nah, di samping analisis teoritis juga saudara nanti diharapkan juga untuk ini menggunakan kemampuan olah pikir kita sehingga ada hal yang khas dari penelitian itu. Kemudian mempertimbangkan aspek pengembangan teori. Jadi ada teori yang menjadi basicnya. Kemudian nanti berdasarkan analisis logika saudara ditambahkan dengan analisis logis saudara, maka harapannya ada pengembangan dari teori yang tadi menjadi basic tadi. Jadi teori tadi diharapkan berkembang lebih lanjut. Ada kebaruan di situ, ada yang khas di situ, sehingga ada sumbangan keilmuan, ada sumbangan teori dari penelitian saudara terhadap teori tersebut. Kemudian memerlukan pencatatan. Kenapa memerlukan pencatatan? Karena riwayatnya itu nanti juga diperhatikan. Kemudian adanya kontrol atau melakukan kontrol, misalnya terhadap pembatasan komponen-komponen tertentu saja yang harus diteliti dan seterusnya. Kemudian memerlukan adanya validasi, baik validasi terkait dengan instrumennya maupun validasi terkait dengan datanya gitu ya. Tergantung pendekatan penelitian apa yang dipilih. Kemudian memerlukan pelaporan dan pertanggungjawaban. Jadi apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah saudara rancang sebagai rencana penelitian dan sudah dilakukan penelitian tersebut, maka perlu dipertanggungjawabkan. Itu kenapa saudara setiap selesai mengerjakan skripsi kemudian dikemas dalam bentuk laporan dan dipresentasikan, itu dalam rangka untuk tahap melakukan pertanggungjawaban terhadap apa yang diperbuat, yaitu kegiatan penelitian seperti itu. Nah, kita bicara mulai dari tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini pada hakikatnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan kan ya. Jadi kalau ilmu kepekaan ini nanti harapannya melalui penelitian yang saudara lakukan itu ada pengembangan. Nah, tapi sebelum ke sana maka didahului dengan pemerolehan informasi baru. Jadi ada informasi baru apa sehingga senantiasa itu diupdate macam itu. Kemudian pengembangan dan menjelaskan data penelitian, kemudian menerangkan atau memprediksi dan mengontrol suatu perubahan sehingga nanti dari situ diperoleh perkembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut. Kemudian fungsi penelitian yang pertama adalah membantu manusia memperoleh pengetahuan baru. Jadi seperti yang saya katakan tadi, dari teori yang sudah ada, teori yang sudah mapan, kemudian ditambahkan dengan analisis peneliti tersebut sehingga menghasilkan sesuatu yang khas, sesuatu yang bersifat inovatif dan baru. Kemudian memperoleh jawaban atas pertanyaan. Jadi biasanya ini
dikemas sebagai rumusan masalah penelitian gitu ya. Rumusan masalah dalam suatu penelitian atau dalam bentuk hipotesis. Nah, jadi ini pertanyaan-pertanyaan itu hendaknya harus dipecahkan, nanti dapat dipecahkan untuk terjawab atau terbuktikan dalam rangkaian penelitian itu, entah itu berhasil atau tidak, itu tetap akan memberikan sumbangan terhadap perkembangan teori yang dikembangkan tadi. Kemudian memberi pemecahan masalah. Jadi memang penelitian ini berawal dari perumusan masalah ya, dalam latar belakang itu, apa yang melatar belakang itu saudara, itu ada masalah, sehingga mulai sekarang sudah harus peka gitu ya, mencari berbagai permasalahan, terutama yang berkaitan dengan dunia bimbingan dan konseling. Itu dirangkum aja gitu ya, update ya. Entah itu di berita, di koran, di mana saja, kalau berkaitan dengan mereka dirangkum saja, kemudian nanti bisa dikemas dan dalam bentuk latar belakang atau permasalahan yang mendasari penelitian itu dilakukan. Nah, kemudian fungsi penelitian yang lainnya adalah mencari sebagai dasar untuk mengambil kebijakan gitu ya. Berdasarkan hasil penelitian, maka akan diperoleh suatu kesimpulan-kesimpulan, saran-saran. Nah, bila mana saran itu diperuntukkan bagi pengambil kebijakan, maka disitulah ini menjadi suatu dasar pengambil kebijakan yang sifatnya ilmiah. Nah, di samping itu juga memperbaiki praktik gitu ya. Jadi karena teorinya terupdate, ilmunya terupdate dengan situasi dan digabungkan dengan analisis logis dari peneliti tadi, maka akan memberikan saran-saran praktek ke depan yang lebih inovatif dan efektif sesuai dengan konteks dan zamannya, seperti itu. Jadi contohnya saja sekarang di kalangan praktisi itu berkembang berbagai jenis penelitian tindakan itu dalam rangka untuk mencari praktik yang terbaik gitu ya. Nah, sehingga ini praktek-praktek yang sudah ada itu bisa dikembangkan atau diperbaiki lebih bagus dan lebih maju lagi. Nah, sekarang ada beberapa jenis penelitian. Secara garis besar ada penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran dari keduanya atau biasa dinamakan dengan mixed research. Nah, kalau kuantitatif itu biasanya ditandai dengan penelitian-penelitian yang syarat dengan penelitian numerikal. Kemudian kalau yang kualitatif itu biasa meringkis temuan-temuan data dalam bentuk narasi dan verbal, sehingga dia main deskripsi gitu. Kemudian untuk mixed itu perpaduan keduanya. Jadi mana yang mendukung, apakah angka yang mendukung data narasi dan verbal atau sebaliknya, numerikal diperkuat dengan data-data angka. Numerikal didukung dengan data-data narasi atau verbal. Nah, selanjutnya adalah alur umum penelitian ya. Ini saya kutip dari bukunya Creswell gitu ya. Jadi ini merupakan proses penelitian di mana diawali dari adanya problem, riset problem atau permasalahan dalam penelitian. Kemudian nanti saudara dilanjutkan dengan ada masalah seperti ini gitu ya, ada permasalahan semacam ini yang sesuai dengan bidang kepekaan, kemudian dicari literaturnya gitu ya. Dari itu mempelajari literatur ini, maka saudara bisa membuat ini pertanyaan-pertanyaan penelitian yang harus dijawab atau dituju nanti dalam rangkaian penelitian itu, yaitu dalam bentuk research question. Nah, dari sini kita akan mengembangkannya atau menggunakan metode tertentu, memilih metode tertentu gitu ya. Apakah kuantitatif riset atau kualitatif riset gitu ya. Sehingga kita bisa menggunakan yang mana, memilih yang mana dalam
riset desain ini. Nah, bisa kuantitatif seperti kita bisa menggunakan penelitian jenis eksperimental, kemudian penelitian korelasional atau penelitian survei. Kemudian dalam kualitatif kita bisa menggunakan berbagai teori, etnografi, penelitian naratif dan seterusnya. Atau combine design, kita bisa menggunakan metode gabungan atau juga itu namanya action research ya, atau penelitian tindakan. Nah, kalau sudah ditentukan riset desainnya, maka kita juga harus memikirkan samplingnya seperti apa, samplingnya yang mana gitu ya, yang dianggap mewakili dari populasi yang ditentukan. Jadi berapa besarnya sampling, metode sampling apa yang digunakan, lalu juga berkaitan dengan bagaimana prosedur mengambil samplingnya, itu harus diperhatikan. Kemudian instrumen atau protokol gitu ya. Nah, instrumen juga seperti itu juga harus dipikirkan bagaimana pengembangannya, basicnya itu dari teori apa, kemudian dibuat blueprint, lalu dilanjutkan dengan validitas gitu ya. Kemudian setelah layak instrumen itu untuk digunakan, maka dilakukan dibuat untuk mengambil data. Dari data yang diambil maka dilanjutkan dengan analisis data. Nah, dari data itu maka bisa diinterpretasikan atau dimaknai seperti apa. Nah, kalau rangkaian kegiatan ini sudah dilalui, maka kita bisa membuat putusan, kesimpulan, juga secara jujur harus mampu mengungkapkan kelemahan-kelemahannya, sehingga dari kelemahan itu bisa dibuat semacam ini apa itu namanya saran-saran untuk penelitian selanjutnya gitu ya, sehingga senantiasa keilmuan atau teori yang saudara kembangkan tadi itu berkembang secara dinamis seperti itu. Oke, selanjutnya adalah karakteristik penelitian kuantitatif ini ya. Nah, mungkin teman-teman semuanya sudah mempelajari tentang penelitian kualitatif. Ini beberapa karakteristik penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah mendeskripsikan masalah penelitian berdasarkan tren atau kebutuhan akan penjelasan dari hubungan antar variabel. Jadi ada variabel tertentu X atau Y dan seterusnya. Kemudian memberikan peran utama untuk kepustakaan dengan menggunakan pertanyaan penelitian yang akan dilemparkan dan merumuskan permasalahan penelitian serta menciptakan kebutuhan akan arah penelitian. Jadi begini ya, kalau penelitian kuantitatif ini harus berangkat dari teori yang mantap dulu ya. Jadi teorinya harus kuat, karena itu digunakan sebagai dasar nanti untuk pengembangan instrumen dan pengambilan data. Berbeda dengan penelitian kualitatif, dasarkan pada fakta-fakta terlebih dahulu bagaimana menghasilkan suatu kesimpulan atau teori. Itu. Makanya di sini peran kepustakaan itu penting sebagai landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian. Kemudian yang ketiga adalah membuat pertanyaan tujuan. Pertanyaan penelitian, hipotesis yang spesifik, terarah, terukur dan observatorial ya. Meskipun ada teori tertentu, tapi mungkin tidak semua aspek kita teliti gitu. Jadi ada batasan-batasan di situ, sehingga penelitian ini lebih fokus gitu. Ya, logikanya kalian mahasiswa gitu ya, terkendala waktu, biaya dan seterusnya gitu. Sehingga yang dilakukan adalah penelitian terbatas. Oleh sebab itulah maka tujuannya harus ditentukan, hipotesisnya harus spesifik, terukur dan seterusnya. Kemudian keempat adalah pengumpulan data numerik dari berbagai sumber dengan menggunakan instrumen dengan menetapkan pertanyaan dan respon yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang kelima adalah menganalisis kecenderungan, membandingkan kelompok atau hubungan variabel menggunakan analisis statistik dan hasil untuk membandingkan data sebelum dan sesudah gitu ya. Sehingga senantiasa ada kebaruan
kesimpulan dan seterusnya di situ. Kemudian menuliskan laporan penelitian menggunakan standar atau apa istilahnya ya, rambu-rambu tertentu. Maksudnya setiap lembaga dan seterusnya itu memiliki format tersendiri gitu ya, struktur tersendiri. Katanya dengan laporan penelitiannya. Nah, selanjutnya adalah karakteristik penelitian kualitatif. Nah, ini biar dibahas untuk yang mata kuliah kualitatif ya. Jadi bisa dibaca sendiri. Nah, ada beberapa persamaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang pertama secara umum sama-sama mengikuti ke-6 langkah penelitian yang tadi dikemukakan oleh Creswell tadi ya. Kemudian sama-sama perlu menetapkan pentingnya permasalahan. Jadi keduanya baik kuanti maupun kuali itu berkaitan dengan ini, itu namanya pentingnya suatu permasalahan itu dibahas. Kemudian yang ketiga adalah pengumpulan data memerlukan pendekatan yang sama, wawancara, observasi, meskipun nanti sebenarnya berbeda-beda, tapi tetap menggunakan cara-cara itu ya. Menggunakan tes dan wawancara, observasi, menggunakan skala, menggunakan instrumen yang lain. Nah, selanjutnya apa sih keterampilan yang dibutuhkan untuk meneliti? Ya, ini perlu diasah mulai sekarang, perlu dipersiapkan. Ya. Yang pertama itu adalah keterampilan untuk memecahkan teka-teki gitu ya. Termasuk teka-teki silang dan seterusnya, silakan diasah gitu ya. Kemudian memperpanjang rentang perhatian. Maksudnya adalah ketika ada suatu konsep, ada suatu teori itu dibutuhkan ini perhatian yang lebih intens, lebih panjang untuk mendalami itu, sehingga teman-teman bisa lebih paham akan hakikat, akan isi dan seterusnya. Kemudian belajar menggunakan sumber pustaka gitu ya. Meskipun sudah diajarkan mulai dari TK, SD, SMP bagaimana membaca, nah seringkali kita itu kesulitan untuk menggunakan sumber pustaka yang ada gitu ya. Ini mau diapain ya? Masa mau dibaca semua gitu ya, satu buku tebalnya 500 halaman gitu. Capek kan ya. Jadi harus ada strategi, harus tahu dan harus mencari tahu bagaimana menggunakan sumber pustaka itu. Nah, keterampilan yang tidak kalah penting adalah membaca, menulis dan mengedit serta menulis lagi. Jadi membaca, keterampilan membaca plus memahami isi dari bacaan tersebut. Nah, tidak hanya sampai di situ, tapi juga harus belajar menulis ya. Sebenarnya menulis itu simpel kan ya, cuma subjek, predikat, objek, keterangan gitu. Cuma silakan dikreasikan. Jadi kalau yang biasa copy paste tugas, makalah dan seterusnya, nah di sini akan terasa gitu ya. Keterampilan menulis itu sangat dibutuhkan. Sebab itulah ya mulailah belajar lagi menulis kegiatan sehari-hari dan seterusnya, itu perlu dibelajar. Kemudian mengedit dan menuliskan kembali dalam bentuk atau dalam kalimat yang berbeda, parafrase, sehingga maksud yang dimaksudkan oleh si ahli tadi itu tetap sama, tetapi dikemas dalam kemasan kalimat yang berbeda. Itu menulis lagi, edit dan menulis. Nah, etika penulisan ini penting, harus ditanamkan mulai sekarang dan harus dipahami. Inti dari penelitian ini adalah kejujuran ya, tidak boleh memanipulasi, harus dilakukan datanya harus benar-benar sungguh-sungguh yang asli dan seterusnya. Nah, ini semacam kesepakatan ilmiah ya, suatu prinsip pemikiran ilmiah yang mengedepankan kejujuran. Jadi inti dari penelitian itu adalah harus jujur. Jadi apa yang diperoleh di lapangan ya, harus diungkapkan senatural mungkin dalam tulisan itu, seasli mungkin ya, harus jujur apa adanya. Kemudian konsep
dan disiplin apa yang baik dan buruk, dan apa yang merupakan tugas dan kewajiban moral dalam kegiatan penelitian, itu harus dipahami. Jadi apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, termasuk kegiatan plagiasi tidak boleh dilakukan. Kemudian banyak yang lainnya ya. Kemudian selanjutnya adalah etika ini merupakan standar perilaku dalam menjalankan penelitian. Jadi ada tuntutannya gitu ya. Ada standar ya. Jadi haruslah dipenuhi etika ini, sehingga memberikan hasil-hasil yang benar-benar memberikan sumbangan keilmuan kepada kemajuan suatu bidang. Dalam hal ini adalah pembelajaran konsep. Nah, apa perlunya etika penelitian? Nah, yang pertama adalah tindakan ilmiah ini memerlukan standar perilaku terbaik agar memberikan hasil terbaik pula. Kemudian menghindari dari hasil dan pemahaman penelitian yang tidak dikehendaki ya. Jadi itu menghindarkan dari penafsiran yang tidak seharusnya, sehingga hasilnya tetap bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga adalah menghindarkan perilaku peneliti dari penyimpangan teknik seperti plagiasi, pemalsuan data, pencurian data, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah pertimbangan etika perlu diperhatikan agar dapat dijamin kesejahteraan subjek atau partisipan peneliti yang terlibat, baik sebelum, selama penelitian, dan sesudah penelitian dilaksanakan. Nah, contoh-contoh praktik penyimpangan etika penelitian seperti penipuan, plagiasi, kekeliruan konsep. Keliru konsep ya bahaya juga ya, sehingga memberikan ini nanti kan pada ujungnya kan dipublikasikan gitu ya. Konsepnya salah dipublikasikan, dosanya mengalir ke titik ya. Selama kesimpulannya atau hasil penelitian itu digunakan. Penipuan, adanya plagiasi, kemudian penyalahgunaan dana, pencurian data, dan partisipasi praktik yang membahayakan. Nah, ini semuanya perlu dihindari gitu ya. Ada keenam ini yang perlu dihindari gitu. Nah, oke. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan ya dalam membahas tentang konsep dasar metode penelitian, khususnya metode penelitian kuantitatif. Sekian, atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.